Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan memaparkan tentang uji statistika non parametrik. Uji non parametrik yang pertama yaitu uji statistika ini didasarkan pada dua pertimbangan. Yang pertama uji pengukuran data dan yang kedua bentuk distribusi populasi. Dapat dilihat pada skema bagelnya mengenai ujian statistika. Uji non parametrik, kelebihan dari uji tersebut yaitu digunakan pada data skala nominal atau ordinal, digunakan untuk sampel kecil dan tidak memerlukan informasi populasi, pada umumnya mudah dipahami daripada uji parametrik. Keterbatasan pada uji non parametrik yaitu tidak menggunakan data skala nominal atau ordinal. Setiap data hasil perhitungan tidak diperlukan dalam uji ini sehingga data hasil perhitungan ini akan tidak berguna. Yang kedua, hasil lebih bersifat umum karena tidak ada informasi tentang populasi sehingga hasilnya kurang powerful. Yang kedua, uji tanda. Uji tanda ini didasarkan pada perbedaan tanda antara dua observasi yang berhubungan dan memberi tanda positif dengan adanya perbedaan positif dan tanda negatif adanya perbedaan negatif. Yang kedua, uji tanda berbentuk sampel kecil. Uji tanda berupa probabilitas yang menunjukkan populasi pertama lebih besar dari populasi kedua, di mana populasi kedua berhubungan dengan populasi yang pertama, paired population. Prosedur uji non-parametrik mengikuti prosedur uji parametrik. Yang pertama yaitu membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Misalnya pernyataan bahwa training bisa meningkatkan kinerja karyawan. HA, ada lebih dari 50% probabilitas bahwa kinerja karyawan mengalami kenaikan setelah mengalami training, sehingga HO P kurang lebih sama dengan 0,50, HAP lebih besar dari 0,50. Yang kedua, menilai tingkat signifikansi pada alfa sama dengan 1%, alfa sama dengan 5%, atau alfa sama dengan 10%. Yang ketiga, menentukan tanda positif atau negatif pada setiap observasi. Tanda positif jika ada kenaikan dan tanda negatif untuk penurunan kinerja karyawan. Bila kinerja sama sebelum dan sesudah, kita beri tanda 0. Tanda 0 tidak dimasukkan dalam uji. Yang keempat, karena sampel kecil maka uji tanda menggunakan distribusi binomal. Yang kelima yaitu membuat keputusan. Misalkan N sama dengan 14 dan dua karyawan tidak berubah kinerjanya, maka jumlah N sama dengan 12. Lihat tabel probabilitas distribusi binomial dengan N sama dengan 12 dan P sama dengan 0,5. Kita hitung probabilitas kumulatif sehingga mendapatkan probabilitas kumulatif mendekati tingkat signifikansi 0,05 tetapi tidak pernah sama, yaitu 0,019. Jumlah kejadian sukses yaitu tanda positif dengan probabilitas kumulatif 0,019 sebesar 10. Keputusannya, jika jumlah tanda positif lebih besar sama dengan 10, maka kita menolak hipotesis 0. Dan sebaliknya, bila tanda positif kurang dari 10, kita gagal menolak hipotesis 0. Seperti tabel hipotesis uji probabilitas distribusi binomial N12 dan P sama dengan 0,5. Contoh selanjutnya itu sebuah perusahaan asuransi syariah Takaful di Jakarta sedang mengalami perkembangan cukup besar. Untuk terus meningkatkan kinerjanya, perusahaan asuransi melakukan peningkatan kinerja karyawannya dan melakukan training terhadap karyawan bagian sales penjualan asuransi. Kinerja karyawan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Diambil secara acak sebanyak 10 karyawan dan hasilnya sebagai berikut. Kinerja karyawan sebelum dan sesudah training dapat dilihat pada kolom tabel. Dari data tersebut, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa training telah meningkatkan kinerja karyawan bagian sales penjualan dengan tingkat signifikansi alfa 5%? Langkah yang dilakukan pertama yaitu yang pertama H0 P kurang lebih sama dengan 0,50, HA P lebih besar dari 0,50. Yang kedua, tingkat signifikansi pada alfa 5%. Yang ketiga, ada 8 tanda positif, ada 1 tanda negatif dan 1 tanda 0. Yang keempat, jika tanda menggunakan distribusi binomial. Yang kelima, membuat keputusan. Tanda positif dan negatif ada 9, maka N sama dengan 9. Probabilitas kumulatif mendekati 0,05 tetapi tidak pernah sama dengan tingkat signifikansi 0,0 sebesar 0,020 dengan jumlah kejadian sukses sebesar 7. Keputusannya, jika jumlah tanda positif lebih besar sama dengan 7, maka kita menolak hipotesis 0 dan sebaliknya, gagal menolak hipotesis 0. Tanda positif 8 lebih besar dari 7, maka kita menolak hipotesis 0. Artinya, training karyawan mampu meningkatkan kinerja karyawan dapat dilihat pada uji probabilitas distribusi binomial N9 dan P0,5. Uji non-parametrik yang kedua yaitu uji tanda untuk sampel besar. Sampel besar jika lebih besar dari 10. Untuk sampel besar, ujinya mengikuti distribusi normal berdasarkan distribusi Z. Tanda positif atau negatif kurang dari N/2 menggunakan formula seperti yang tertera. Tanda positif atau negatif lebih dari N/2 menggunakan formula seperti yang tertera. Departemen Pemasaran Perusahaan Makanan Ringan ingin mengetahui bagaimana respon konsumen terhadap produk kacang. Apakah menyukai rasa bawang atau asin? Sampel sebanyak 100 responden diambil secara acak. Rasa bawang ditandai dengan positif dan rasa asin ditandai dengan negatif. Dari 100 responden tersebut, 60 menyukai rasa bawang dengan derajat kepercayaan 5%. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa memang terdapat perbedaan selera konsumen? Seperti yang dijelaskan pada di awal tadi, langkah yang diambil yaitu H0 P sama dengan 0,50 selera konsumen sama, HA P sama dengan 0,50 selera konsumen tidak sama. Yang kedua, tingkat signifikansi pada alfa 5%. Yang ketiga, uji distribusi Z. Yang keempat, membuat keputusan. Nilai Z kritis uji 2 sisi pada alfa 5% adalah kurang lebih 1,96. Tanda plus 70 lebih besar daripada 70 lebih besar dari 50 N/2. Maka nilai Z hitungnya dapat dilihat pada perhitungan di bawahnya. Nilai Z hitung 1,9 lebih kecil dari 1,96 sehingga kita gagal
menolak H0. Kesimpulannya dari sampel yang ada belum bisa membuktikan bahwa konsumen mempunyai selera yang berbeda. Selanjutnya yaitu uji non parametrik, yaitu uji hipotesis median. Uji median dikatakan dengan uji tanda. Dilakukan dengan uji tanda. Tanda positif untuk observasi di atas hipotesis median, tanda negatif untuk observasi di bawah hipotesis median, dan observasi sama dengan hipotesis median, maka tandanya 0 sehingga bisa dihilangkan observasi ini. Prosedur uji tanda untuk median ini sama dengan uji tanda sebelumnya. Contohnya itu pada tahun 2013, median harga rumah tipe 36 di Jakarta adalah sebesar 330 juta. Departemen Pemasaran sebuah real estate di Jakarta ingin mengetahui apakah memang median harga rumah tipe 36 tahun 2015 memang sudah berbeda dari tahun sebelumnya. Sebanyak 64 rumah tipe 36 diambil secara acak. Dari 64 sampel yang ada, 41 rumah tipe 36 mempunyai harga di atas 330 juta, 22 rumah harganya di bawah 330 juta, dan 1 rumah harganya 330 juta. Dengan tingkat signifikasi 5%, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa median harga rumah tipe 36 di Jakarta telah berubah? Uji yang dilakukan yaitu menggunakan distribusi Z dengan tanda plus 41 lebih besar dari 32 n per 2, maka nilai Z hitungnya dapat dilihat pada perhitungan. Nilai Z hitung yaitu 2,125 lebih besar dari 1,96, sehingga menolak 0. Kesimpulannya, sampai sampel cukup bukti bahwa median harga rumah tipe 36 telah berubah pada tahun 2015 di Jakarta. Selanjutnya uji non parametrik, uji ranking tanda Wilcoxon. Uji ranking tanda Wilcoxon atau Wilcoxon's Binet Rank yaitu uji statistika perbedaan dua sampel independen di mana datanya skala ordinal. Data tidak berdistribusi normal. Adapun prosedur atau langkah uji ranking tanda Wilcoxon, yang pertama yaitu mencari perbedaan skor antara dua sampel yang diambil. Yang kedua, mencari nilai absolut perbedaan skor dua sampel tersebut. Jika perbedaannya 0, maka kita tidak masukkan dalam analisis. Yang ketiga, melakukan ranking nilai absolut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang keempat, jumlah ranking paling kecil disebut sebagai T, digunakan untuk uji statistika. Yang kelima, membandingkan nilai kritis distribusi Wilcoxon dengan nilai T yang kita cari. Jika nilai T lebih besar dari nilai kritisnya, maka gagal menolak hipotesis 0, dan sebaliknya menolak hipotesis 0. Contohnya yaitu sebuah lembaga analisis keuangan ingin mengetahui apakah kondisi ekonomi tahun 2015 lebih baik daripada tahun 2012. Untuk itu lembaga tersebut membandingkan rasio harga dan pendapatan, price earning ratio, PE ratio, saham di Bursa Efek Indonesia di kedua tahun tersebut. Sebanyak sampel 12 perusahaan diambil secara acak sebagai sampel. Dengan derajat kepercayaan 5%, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa PE ratio tahun 2014 lebih baik dari tahun 2012? Seperti pada tabel tersebut tertera data PE ratio tahun 2013 dan 2014. Langkah yang dilakukan yaitu pertama, H0 tidak ada perbedaan PE ratio tahun 2014. HA PE ratio tahun 2015 lebih tinggi dari PE ratio tahun 2012. Nomor 2, tingkat signifikasi pada alfa 5%. Yang ketiga, uji statistika ranking tanda Wilcoxon. Yang keempat, membuat keputusan. Tidak ada perbedaan 0 PE ratio tahun 2015 dan 2012, maka N sama dengan 12. Didapat dari N sebesar 12 adalah 17. Nilai T hitung adalah 5, yaitu nilai perbedaan ranking antara terkecil. Nilai T itu sebesar 5 lebih kecil nilai kritisnya 17, sehingga kita menolak H0. Kesimpulannya, bahwa sampel cukup memberi bukti bahwa PE ratio tahun 2012 lebih tinggi dari tahun 2013. Uji ranking tanda Wilcoxon dengan menggunakan program SPSS dapat dilihat pada bagian di atas. Uji non parametrik yang keenam yaitu uji Mann-Whitney-Wilcoxon. Yaitu uji memerlukan prasyarat bahwa data paling tidak merupakan skala ordinal. Yang kedua, uji perbedaan dua sampel dengan sampel adalah independen, Wilcoxon rank sum test. Yang ketiga, data tidak didistribusi. Uji Mann-Whitney-Wilcoxon untuk sampel kecil. Prosedur untuk uji dua sampel independen dengan MWW sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan data dari dua sampel independen dan melakukan ranking. Yang kedua, menjumlahkan step ranking secara terpisah berdasarkan sampel masing-masing. Yang ketiga, mencari nilai statistikati, yaitu jumlah ranking yang paling kecil dari dua sampel yang ada. Yang keempat, yaitu membandingkan nilai kritis distribusi MWW dengan nilai T hitung yang kita cari pada langkah ketiga. Adapun nilai kritis distribusi MWW berikut. Dapat dilihat rumus yang tertera. Nilai TL dicari dari nilai kritis MWW. Nilai kritis TL ini didasarkan pada jumlah sampel populasi pertama N1 dan jumlah sampel pada populasi kedua N1 dan tingkat signifikasi yang dipilih. Jika nilai T lebih kecil dari atau lebih besar dari TL, maka menolak hipotesis 0, dan sebaliknya jika nilai T di antara TU dan TL, maka gagal menolak hipotesis 0. Contohnya itu ada dua kelas statistika, yaitu kelas A dan kelas B, yang ditawarkan setiap semester. Masing-masing kelas berjumlah 75 siswa. 5 nilai mahasiswa dari kedua kelas tersebut diambil secara random. Hasilnya dapat dilihat. Dengan derajat kepercayaan 5%, apakah kita bisa menyimpulkan nilai statistika kedua kelas tersebut tidak sama? Langkah-langkah yang diambil seperti yang di atas dengan uji statistika MWW. Yang keempat, yang selanjutnya itu membuat keputusan. Nilai kritis TL sebesar 18, sedangkan nilai sebesar TU sama dengan 5 kurung buka 5 min 5 plus 1 kurung tutup sama dengan min 18 sama dengan 37. Nilai hitung adalah 24, yaitu jumlah ranking yang paling kecil pada kelas A. Nilai hitung sebesar 24 ini lebih besar dari 17, tetapi lebih kecil dari 37, sehingga gagal menolak 0. Kesimpulannya, sampel belum cukup bukti ada perbedaan nilai uji statistika antara kelas A dan B.
Yang selanjutnya itu uji Manwitney Wilcoxon untuk sampel besar. Bila sampel lebih besar dari 10, uji statistika MBW mengikuti distribusi Z. Adapun nilai Z dihitung untuk uji MBW dapat dilihat dengan rumus yang terlampir. Contohnya di lembaga riset perusahaan otomotif Astra cabang Bandung ingin mengetahui apakah model sepeda motor Hyundai jenis manual dan otomatis setelah 4 tahun digunakan memang berbeda dalam jumlah jarak yang bisa ditempuh dalam kilometer per liternya. Sebanyak 12 sampel diambil secara acak untuk masing-masing model. Ini derajat keyakinan 5%. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa model manual lebih irit daripada model otomatis? Uji statistikanya yaitu dengan uji F statistika MBW dengan uji Z. Tabel ujinya yaitu nilai Z hitung dapat dilihat nilai Z hitung absolut 1,85 besar dari nilai Z kritisnya absolut 1,05. Kesimpulannya bahwa sepeda motor Honda manual lebih irit dari sepeda motor otomatis. Yang selanjutnya yaitu menggunakan program SPSS uji MBW dapat dilihat. Yang ketujuh yaitu uji Kruskal-Wallis. Uji itu uji alternatif ANOVA ketika data yang kita punyai merupakan data dalam skala ordinal dan distribusi data tidak mengikuti distribusi normal. Uji Kruskal-Wallis ini membutuhkan data sampel yang bersifat independen. Selanjutnya hipotesis 0 atau H0 menyatakan bahwa sejumlah K populasi mempunyai distribusi sama, sedangkan hipotesis alternatifnya atau HA menyatakan bahwa sejumlah K populasi tidak mempunyai distribusi yang sama. Nilai statistika Kruskal-Wallis dicari dengan jalan yang pertama itu semua sampel dikelompokkan menjadi satu. Yang kedua melakukan ranking jika ada ranking sama nilainya dicari dengan rata-rata. Yang ketiga ada pun formula mencari nilai hitung dan Kruskal-Wallis menggunakan rumus sebagai berikut. Contohnya yaitu seorang analisis di bidang keuangan ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat keuntungan 3 bank syariah milik pemerintah. Dapat dilihat tabel bank tersebut. Jika distribusi populasi ketiga sampel tersebut tidak diketahui, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat keuntungan 3 bank syariah tersebut dengan tingkat signifikansi alfa 5%. Uji coba statistika yang digunakan yaitu uji statistika Kruskal-Wallis. Dengan membuat keputusan uji Kruskal-Wallis mengikuti distribusi X kuadrat. Nilai kritis distribusi X kuadrat dengan alfa 5% dan DL sebesar K ben 1 sama dengan 3, ben 1 sama dengan 2, di mana K adalah 3 populasi terbesar 5,991. Nilai statistika Kruskal-Wallis dapat dilihat di perhitungan di bawahnya. Dari perhitungan tersebut, nilai Kruskal-Wallis sebesar 12,3927 lebih besar dari nilai kritis X kuadrat 5,991, sehingga kita menolak hipotesis 0. Kesimpulannya ada perbedaan tingkat keuntungan antar ketiga bank tersebut. Nah, yaitu uji Kruskal-Wallis menggunakan SPSS dapat dilihat. Yang 8 yaitu uji korelasi ranking Spearman. Korelasi menunjukkan keeratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Besarnya keeratan hubungan antara dua variabel dihitung dengan koefisien korelasi. Analisis korelasi digunakan untuk mencari keeratan antara dua variabel dalam skala ordinal. Uji korelasi dari dua variabel skala ordinal ini diuji dengan menggunakan uji korelasi ranking dari Spearman. Formula koefisien korelasi dari Spearman dapat dilihat pada formula yang tertera. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama hipotesis O R sama dengan 0, hipotesis alternatif R sama dengan 0. Hipotesis 0 mengatakan bahwa tidak ada korelasi antara dua variabel, sedangkan hipotesis alternatifnya mengatakan terdapat korelasi. Yang kedua, memilih tingkat signifikansi pada alfa 5%. Yang ketiga, menentukan uji statistika korelasi Spearman. Yang keempat, menentukan keputusan uji statistika untuk sampel lebih dari 8 adalah mengikuti distribusi T dengan derajat kebebasan DF sebesar N ben 2. Adapun formula ujinya yaitu sebagai yang tertera di samping. Contohnya itu perusahaan asuransi syariah Takaful di Jakarta melakukan training terhadap karyawan bagian pemasaran. Adapun datanya yaitu seperti tabel yang tertera. A. Hitunglah dan interpretasikan nilai koefisien korelasi. Yang B. Dengan signifikansi 5%, apakah bisa disimpulkan bahwa ada korelasi positif antara hasil trading dengan ranking rata-rata penjualan karyawan. Dari tabel dan perhitungan R, nilai koefisien korelasi sebesar 0,939 dan bertanda positif. Angka ini menunjukkan adanya korelasi positif yang kuat antara ranking hasil trading dengan ranking hasil penjualan setelah trading. Langkahnya yaitu yang pertama HO R sama dengan 0, HA R sama dengan 0. HO mengatakan tidak ada korelasi positif antara ranking hasil trading dan rata-rata penjualan setelah trading, dan HA mengatakan ada korelasi positif antara hasil trading dengan ranking rata-rata penjualan. Yang kedua, memilih tingkat signifikansi pada alfa 5%. Yang ketiga, menentukan uji statistika korelasi Spearman. Yang keempat, membuat keputusan nilai T kritis dengan satu sisi pada tingkat signifikansi 5% dengan DF 8 sebesar 1,860, sedangkan nilai T hitungnya dapat dilihat dari perhitungan T hitung 7,75 lebih besar dari nilai kritisnya 1,860, sehingga menilai prestasi skala. Kesimpulannya bahwa dari sampel yang ada terdapat korelasi positif antara ranking hasil trading dengan ranking penjualan setelah trading. Uji korelasi ranking Spearman dengan program SPSS dapat dilihat hasilnya sebagai yang tertera. Demikian pemaparan materi tentang uji statistika yang dapat disampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.